Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kita akan mengupas kembali teks basic guys, dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A. Dan kita akan kembali mengupas pengenalan terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kali ini kita akan membahas pindah lokasi wajib pajak terdaftar. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Oke, juga jangan lupa subscribe guys. Oke, selamat menyaksikan. Bila lokasi berpindah guys, lokasi tempat tinggal, tempat kegiatan usaha atau perpindahan lokasi lainnya terjadi, maka wajib pajak boleh guys melakukan perpindahan tempat terdaftar. Oke, di sini Kepala KPP guys dapat melakukan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dalam hal tempat tinggal, tempat kedudukan, wajib pajak berpindah ke wilayah kerja KPP yang lain. Nah, di sini ada dua cara guys, bisa permohonan, kita mengajukan permohonan sebagai wajib pajak, atau ditetapkan secara jabatan oleh pihak otoritas pajak. Nah, pemindahan tempat wajib pajak terdaftar hanya dapat dilakukan dengan NPWP pusat, seperti disebut dalam Per Dirjen Pajak Per 04 PJ 2020 guys. Oke. Untuk mengajukan perpindahan tempat terdaftar guys, di sini dilakukan dengan cara permohonan. Oke, dilakukan baik secara elektronik atau tertulis dan dilampiri dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukung di sini guys merupakan dokumen yang dapat menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak memang berpindah ke wilayah kerja KPP yang lain. Oke, misalnya tadinya tinggal di Jakarta, pindah ke Bali guys. Nah, dokumen apa yang diperlukan? Oke, itu untuk orang pribadi ya. Sekarang kita kalau terkait dengan wajib pajak cabang nih guys, yang tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain, tidak dapat mengajukan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar. Namun, harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP cabang ke KPP lama dan mengajukan permohonan pendaftaran wajib pajak cabang baru ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang baru. Jadi gitu guys kalau buat cabang. Oke, pendaftaran wajib pajak cabang dilakukan tanpa menunggu penghapusan NPWP cabang. Di kita mengajukan penghapusan NPWP cabang ke KPP lama, kemudian kita langsung daftar NPWP ke KPP yang baru guys. Di prosesnya ntar berjalan. Oke, permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar secara elektronik, ya, tadi kan bisa elektronik, bisa dengan tertulis ya, dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir pemindahan wajib pajak dan mengupload salinan digital soft copy dokumen pendukung pada aplikasi registrasi yang tersedia pada laman Ditjen Pajak.
Nah, kemudian formulir pemindahan wajib pajak, formulir pemindahan wajib pajak yang telah diisi dan disampaikan melalui aplikasi registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. Oke, berdasarkan permohonan secara elektronik tadi, guys, kepada wajib pajak akan diberikan bukti penerimaan elektronik dalam hal memenuhi ketentuan tadi ya, persyaratan-persyaratan yang tadi ya. Oke, mengisi, menyampaikan formulir, dan mengupload dokumen pendukung. Lanjut, guys. Oke, diberikan BPE dalam ketentuan. Bila ternyata tidak permohonan dianggap tidak diajukan dan kepala KPP akan memberitahukan ya hal tersebut kepada pajak alamat email ya yang terdaftar di Dijen Pajak. Dalam hal ternyata permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tadi, tidak mengisi formulir atau mengisi atau ada kesalahan atau dokumen pendukung mungkin kurang. Oke, jadi dianggap tidak menyampaikan. Oke, sorry, dianggap tidak diajukan, gitu ya permohonannya. Permohonan pemindahan tempat wajib terdaftar secara tertulis, guys, sama di sini mengisi menandatangani formulir pemindahan wajib pajak dan melampirkan dokumen pendukung, tentunya secara hard copy ya, karena kan tertulis, bukan secara elektronik. Nah, kemudian permohonan disampaikan secara langsung ke KPP lama, ke KPP baru, atau KP2KP baru, atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP lama atau ke KPP baru. Oke guys, itu dokumen pendukung dan caranya. Kita mengisi surat permohonan dan menyiapkan dokumen pendukung bahwa kita memang berpindah lokasi. Oke guys. Tindak lanjut dari permohonan pemindahan tempat terdaftar, ya, di sini dalam hal permohonan memenuhi ketentuan, oke, di sini tadi kalau bisa yang elektronik kan pakai BPE ya, kontennya tertulis nih menyampaikan BPS, bukti pengiriman surat. Oke, bila ternyata tidak memenuhi ketentuan, mengembalikan permohonan kepada wajib pajak secara langsung atau disampaikan secara langsung untuk permohonan disampaikan secara langsung oleh wajib pajak, atau mengembalikan permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak bahwa permohonan tidak dapat diproses dengan menyampaikan surat pengembalian permohonan untuk permohonan yang disampaikan melalui pos perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan surat. Nah, dalam hal permohonan diterima oleh KPP baru atau KP2KP baru, kepala KPP baru atau kepala KP2KP baru meneruskan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar ke KPP lama pada hari kerja yang sama dengan saat permohonan diterima di KPP baru atau KP2KP baru. Berdasarkan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar telah diberikan BPS, kepala KPP lama melakukan penelitian bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan sebenarnya tidak berada lagi di wilayah kerja KPP lama. Berdasarkan penelitian, guys, kepala KPP lama memberikan keputusan berupa mengabulkan permohonan wajib pajak dengan menerbitkan surat pindah, menolak permohonan wajib pajak dengan menerbitkan surat pemberitahuan tidak dapat pindah. Oke, guys. Nah, keputusan ini diberikan paling lama 5 hari kerja setelah penerbitan BPE atau BPS, guys. BPE tadi bukti penerimaan elektronik, BPS bukti penerimaan surat. Nah, bila jangka waktu ternyata telah terlampaui 5 hari kerja tadi sejak BPE BPS, guys, dan kepala KPP lama tidak menerbitkan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan. Dan kepala KPP lama harus menerbitkan surat pindah paling lama 1 hari kerja setelah jangka waktu 5 hari sejak BPE BPS tadi terlampaui. Kemudian KPP lama menyampaikan surat pindah dan ditembuskan ke KPP baru secara elektronik melalui email terdaftar di Dijen Pajak, secara langsung melalui pos, ekspedisi, jasa kurir, dan sebagainya. Kepala KPP lama dapat melakukan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar secara jabatan dengan menerbitkan surat pindah berdasarkan penelitian KPP lama atau KPP baru bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan sebelumnya tidak lagi berada di wilayah kerja KPP lama. Kepala KPP lama menyampaikan surat pindah kepada wajib pajak setelah ditembuskan ke KPP baru, baik melalui email secara langsung atau melalui pos dengan bukti penerimaan surat atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan surat. Nah, kemudian guys, berdasarkan tembusan dari KPP lama, tembusan surat pindah dari KPP lama, kepala KPP baru menerbitkan kartu NPWP
paling lama 1 hari kerja setelah surat pindah diterima oleh KPP baru, dan atau melakukan penelitian lapangan dalam rangka menguji kebenaran tempat kegiatan usaha dalam hal wajib pajak tersebut telah berstatus PKP dan memiliki akun PKP aktif paling lama 10 hari kerja setelah surat pindah diterima oleh KPP baru. Kepala KPP baru mengirimkan kartu NPWP kepada wajib pajak secara elektronik melalui email yang terdaftar di Ditjen Pajak, secara langsung melalui pos dengan bukti penerimaan surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi, jasa kurir dengan bukti penerimaan surat. Atas pemilihan wajib pajak yang juga berstatus sebagai PKP, tidak dilakukan pencabutan pengukuhan PKP di KPP lama. Oke, tidak dicabut nih tanggal pengukuhan PKP di KPP baru sesuai dengan tanggal pengukuhan di KPP lama. Dalam hal berdasarkan penelitian lapangan diketahui bahwa tempat kegiatan usaha tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Kepala KPP baru melakukan pencabutan pengukuhan PKP. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pemindahan tempat tinggal, wajib pajak terdaftar, pemindahan tempat wajib pajak terdaftar, namun terdapat pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan masih dalam proses penyelesaian di KPP lama. Maka guys, nah ini mulai ramai nih guys ya. Kalau ternyata nih masih ada tunggakan lah, bila sedang diperiksa guys oleh KPP lama, yang pemeriksaannya dimulai sebelum tanggal terdaftar di KPP baru. KPP lama menyelesaikan pemeriksaan sampai dengan penyusunan LHP, laporan hasil pemeriksaan, dan not hit, nota penghitungan. Dan KPP baru menerbitkan SKP berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan nota penghitungan dari KPP lama. Wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan oleh Kanwil lama atau Direktorat Penegakan Hukum, yang pemeriksaan bukti permulaannya dimulai sebelum tanggal terdaftar di KPP baru, Kanwil lama atau Direktorat Penegakan Hukum tetap menyelesaikan pemeriksaan bukti permulaan tersebut. Wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, yang proses penyidikannya dimulai sebelum tanggal terdaftar KPP baru, Kanwil lama atau Direktorat Penegakan Hukum tetap menyelesaikan penyidikan. Atau apabila wajib pajak sedang dalam proses penghentian penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44A atau pasal 44B Undang-Undang UP, Kanwil lama atau Direktorat Penegakan Hukum tetap menyelesaikan penghentian penyidikan. Oke, wajib pajak yang memiliki utang pajak pada tanggal mulai terdaftar di KPP baru, maka KPP baru melakukan tindak penagihan. Wajib pajak yang sedang mengajukan permohonan pembetulan sesuai pasal 16 Undang-Undang KUP, dan pada saat tanggal mulai terdaftar di KPP baru, KPP lama atau Kanwil lama belum menerbitkan keputusan, maka KPP lama atau Kanwil lama membuat laporan penelitian dan konsep surat keputusan, dan KPP baru atau Kanwil baru menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai kewenangannya. Wajib pajak yang sedang mengajukan permohonan keberatan dan pada saat tanggal mulai terdaftar di KPP baru, Kanwil lama ternyata belum memberikan keputusan, maka Kanwil lama membuat laporan penelitian dan konsep keputusan keberatan, dan Kanwil baru menerbitkan keputusan keberatan. Wajib pajak yang sedang mengajukan permohonan sesuai pasal 36 Undang-Undang KUP, dan pada saat tanggal mulai terdaftar di KPP baru, Kanwil lama belum menerbitkan keputusan. Kanwil lama membuat laporan penelitian dan konsep keputusan, dan Kanwil baru menerbitkan keputusan. KPP lama belum melaksanakan surat keputusan berdasarkan pasal 16, pasal 26, dan atau pasal 36 Undang-Undang KUP, putusan pengadilan pajak atas banding atau gugatan yang diterima KPP lama, atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang diterima KPP lama sampai dengan saat tanggal terdaftar di KPP baru. Maka KPP barulah yang melaksanakan surat keputusan dimaksud. Oke. Wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, dan pada saat tanggal mulai terdaftar di KPP baru, KPP lama belum memberikan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, maka KPP lama membuat laporan hasil penelitian dan nota penghitungan, dan KPP baru menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang pada saat tanggal mulai terdaftar di KPP baru, maka dan KPP lama belum menerbitkan keputusan, KPP lama membuat laporan hasil penelitian atau nota penghitungan, dan KPP baru menerbitkan surat pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa tidak terdapat pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau surat ketetapan pajak lebih dibayar. Wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan pasal 17B Undang-Undang KUP, dan pada saat tanggal terdaftar di KPP baru, KPP lama belum memberikan ketetapan untuk permohonan pengembalian yang jatuh tempohnya paling lama 6 bulan setelah tanggal terdaftar di KPP baru, KPP lama melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pasal 17B Undang-Undang KUP
sampai dengan penyusunan laporan hasil penelitian. Dan KPP baru menerbitkan atau penghitungan dan ketetapan pajak. Untuk permohonan pengembalian yang tempohnya lebih dari 6 bulan setelah tanggal terdaftar di KPP baru, dan KPP lama belum melakukan pemeriksaan. KPP baru melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan bagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP, atau KPP lama sudah mulai melakukan pemeriksaan, KPP lama melanjutkan pemeriksaan sampai dengan penyusunan laporan hasil penelitian dan nota penghitungan, serta KPP baru menerbitkan ketetapan pajak. Wajib pajak yang telah diterbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau surat ketetapan pajak yang dibayar oleh KPP lama, dan KPP lama belum menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pajak pada saat tanggal mulai terdaftar di KPP baru, maka KPP barulah yang menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga dan KPP lama belum menerbitkan surat keputusan pembayaran imbalan bunga pada saat tanggal terdaftar di KPP baru, KPP baru menerbitkan surat keputusan perhitungan pemberian imbalan bunga. Wajib pajak yang telah mengajukan permohonan selain pada tadi ya, pajak ya, wajib pajak selain permohonan tadi sudah disebut, dan KPP lama atau Kanwin lama belum menerbitkan keputusan pada saat tanggal terdaftar di KPP baru karena belum jatuh tempo. KPP lama atau Kanwin lama menyelesaikan laporan penelitian dan proses keputusan, dan KPP baru atau Kanwin baru menerbitkan keputusan. Oke, ini benar-benar guys. Jadi kalau kita pindah tempat terdaftar ini guys, ya kita memang harus cek adaptasi perubahan. Siapa kalau ternyata masih bukan pajak, gimana? Pemeriksaan gimana? Ya selesaikan dulu guys. Ya tadi alurnya seperti tadi ya, penyelesaiannya nih. Nah kemudian guys ada lagi di sini terkait dengan petunjuk pelaksanaan. Oke. Dalam surat edaran Dirjen Pajak nomor SE 27. Oke. Sekali ya kita akan review lagi ya berdasarkan SE 27 ini update yang tadi sudah disampaikan. Oke, balik lagi ya, kita review. Pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dilakukan berdasarkan permohonan atau secara jabatan. Pemindahan tempat kedudukan wajib pajak terdaftar, pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dilakukan dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak pindah ke wilayah kerja KPP lain, serta hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak dengan NPWP pusat. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan dengan NPWP 3 digit terakhir selain 0, artinya berstatus cabang ya guys, yang tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain, tidak termasuk ruang lingkup prosedur kerja pemindahan tempat wajib pajak terdaftar. Oke, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Dalam hal wajib pajak cabang tidak berstatus sebagai PKP, ditindaklanjuti dengan prosedur pengawasan NPWP cabang oleh KPP lama, dan prosedur pendaftaran wajib pajak cabang oleh KPP baru. Dalam hal wajib pajak cabang berstatus sebagai PKP, ditindaklanjuti dengan prosedur pengawasan NPWP cabang dan prosedur pencabutan pengukuhan PKP oleh KPP lama, tentang prosedur pendaftaran wajib pajak cabang dan prosedur pengukuhan PKP oleh KPP baru. Dalam hal wajib pajak yang berstatus sebagai pusat dan telah dikukuhkan sebagai PKP, melakukan pemindahan tempat terdaftar ke KPP lain. KPP lama tidak melakukan pencabutan pengukuhan PKP dan tanggal pengukuhan PKP tidak berubah. Ya, di sini ya, ini reviewnya juga lumayan guys ya. Jadi benar-benar di sini kita harus baca nih guys. Ya, jadi di sini sama nih ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya guys. Berdasarkan Per 04 PG 2020. Oke, dalam hal, nah ini tadi belum ada ya guys. Dalam hal wajib pajak yang status PKP dan merupakan tempat pemusatan PPN berutang, melakukan pemindahan tempat terdaftar di KPP lain. Penerbitan surat keputusan Dirjen Pajak tentang persetujuan pemusatan tempat pajak PPN berutang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan. Oke, berarti Per 11 ya guys. Per 11 PJ 2020 tentang sentralisasi PPN. Oke, terhadap permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar yang disampaikan secara langsung melalui pos dan sebagainya. Oh, ini tadi ya, sudah ya, BPS dalam hal formulir diisi lengkap dan jelas, lengkap, benar, diisi benar dan lengkap, tanda tanya dan dilampiri dokumen mendukung dan diupload. Oke, melalui aplikasi registrasi. KPP lama memantau menu tindak lanjut pada aplikasi registrasi tiap hari kerja atas permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar yang diterima oleh KPP atau KP2 KP baru secara langsung melalui pos, jasa ekspedisi, kurir, atau lama memberikan izin permohonan pemindahan wajib pajak tanpa menunggu berkas permohonan diterima oleh KPP lama. Berdasarkan permohonan pada huruf G, KPP lama melakukan penelitian administrasi dan lapangan untuk memastikan bahwa
Tempat tinggal, tempat kedudukan wajib pajak menurut keadaan yang sebenarnya tidak lagi berada di wilayah kerja KPP lama. Melakukan penelitian mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, membuat LPHT pemindahan tempat wajib pajak terdaftar, dan menerbitkan surat pindah. Oke, surat pindahnya tadi 5 hari ya guys, sejak BPE. Oke, ya di sini dituangkan dalam berita acara pemindahan tempat wajib pajak terdaftar mengenai keterbatasan waktu ya. Kalau ternyata melewati 5 hari tadi ya. Oke guys, ya inilah sekelumit cara guys dan tindak lanjutnya oleh pihak otoritas ya di sini ya. Ini resumenya ada di essay 27 guys. Karena Per 04 ini lumayan tebal ya guys ya, dan di situ mengatur terkait dengan tata cara pendaftaran, perpindahan, berubah identitas, perubahan data, pindah, hapus NPWP, PKP, dan lain sebagainya. Oke guys, jadi bila ingin tahu lebih banyak, silakan baca Per 04 guys, PJ 2020, juga yang tadi ya, SE27, PJ 2020 guys. Baik, itulah cara dan bagaimana kalau pindah lokasi wajib pajak terdaftar. Ini penting guys, ya. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita orang pribadi nih, terpindah, rumahnya pindah dari Jakarta ke Bali. Berarti kan kalau misalnya kita nggak ngurus surat pindah nih, tiap tahun kita SPT kan ditujukan ke KPP lama di Jakarta. Kalau ternyata orang KPP lama pengen ketemu gimana guys? Kita harus terbang ke Jakarta dari Bali gitu ya. Jadi ini penting guys, kalau misalnya memang nggak ingin diribetkan dengan perbedaan lokasi ya. Oke, okay? Itu ya guys, ya. Sampai di sini dulu guys, bahasan terkait KUP. Kita masih di NPWP ini ya, berarti pindah lokasi, berarti kan perpindahan wajib pajak terdaftar, terutama bila pindah ke wilayah kerja KPP yang berbeda. Oke guys, demikian bahasan kita ini. Terima kasih telah menyaksikan, juga terima kasih telah like dan share. Jangan lupa subscribe guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.